Bagaimana kalau kita minta kepada orang yang soleh agar dia berdoa kepada Allah untuk kita? Ini juga nggak ada sunnahnya demikian. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang berat, yang bermanfaat buat kaum muslimin, seperti istisqa, yang sifatnya dibikin boleh. Ada orang yang berpendapat bahwasanya meminta doa dari orang lain ataupun dari kiai, dari orang-orang solih, itu tidak disunahkan, tidak disyariatkan di dalam Islam. Begitulah kata si Ustadz kaum sebelah, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau dan memberikan hidayah kepada beliau, memberikan pemahaman agama dengan benar kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami masih ingat sekali Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Dia itu pernah menyuruh kita untuk membaca karya daripada Ibnu Taimiyah, yaitu dalam kitab Majmu'ul Fatawa, untuk menjawab benarkah meminta doa dari orang soleh itu tidak dianjurkan. Kami akan membacakan kitab tersebut, yaitu kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi. Tepat pada juz ke-27 halaman 69, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, wa yushra'u lil muslimi ayatlubad du'a'ah mimman huwa fawqahu wa mimman huwa dunahu faqad ruwiya talabud du'a'i minal a'la wal adna fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda'a umara ilal umrati wa qala la tansana min du'aika ya akhi. Dan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk meminta doa dari orang yang lebih tinggi derajatnya maupun dari orang yang lebih rendah derajatnya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah sendiri, ulama sanjungan kaum Wahabi, ternyata kita disyariatkan, dianjurkan untuk meminta doa kepada orang lain, baik orang tersebut itu lebih tinggi derajatnya ataupun lebih rendah daripada kita. Faqad ruwiya talabud du'a'i minal a'la wal adna. Sebab sudah ada riwayat meminta doa dari orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita maupun orang yang lebih rendah. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menitip doa kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar mau umroh. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la tansana min du'aika ya akhi. Jangan lupakan untuk mendoakan kami wahai saudaraku. Ini kata Nabi. Jadi Nabi meminta Sayyidina Umar untuk mendoakan beliau. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi. Imam Muslim, beliau meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslimnya. Haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Hashim bin Al-Qasim, haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah, haddatsani Sa'id Al-Jurairi an Abi Nadrah an Usair bin Jabir anna ahlal Kufati wafadu ila Umar wa fihim rajulun mimman kana yasharu bi Uwais faqala Umar hal hahuna ahadun minal qaraniyin faja'a dzalika rajulu faqala Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala inna rajulan ya'tikum minal Yaman yuqalu lahu Uwais la yad'u bil Yamani ghaira ummin lahu qad kana bihi bayadun fada'allaha fa'adhabahu anhu illa mawdi'ad dinar awid dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Artinya, penduduk Kufah pernah mengirim delegasinya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan di antara mereka itu ada orang yang pernah membuli Uwais. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, adakah di sini orang dari kabilah Al-Qarni? Maka menghadaplah orang tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, sungguh Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan seorang pria yang berasal dari Yaman. Dia disebut Uwais atau yang kita kenal Uwais Al-Qarni. Tidaklah dia tinggalkan di Yaman kecuali ibu kandungnya. Dulu dia mengalami penyakit kulit. Dia berdoa kepada Allah, maka Allah menyembuhkan penyakitnya tersebut hingga hanya tersisa seukuran mata uang dinar atau dirham saja. Siapapun di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais, maka mintalah dia untuk berdoa supaya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Mengomentari hadis tersebut,
Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, tepat pada juz ke-16 halaman 94 terbitan Daru Ihya Turath Al-Arabi Beirut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Maksud daripada sabda Nabi, barang siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah kepadanya agar ia memintakan ampunan untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, qala li Umar, Nabi bersabda kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Jika kamu itu mampu Umar, maka mintalah kepada Uwais agar Uwais memintakan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi manqabatun zahiratun li Uwais radhiyallahu anhu. Ini adalah sifat yang terpuji yang jelas bagi Uwais radhiyallahu anhu. Wa fihi istihbabu talabid du'ai wal istighfari min ahli sholahi. Dalam hadis ini, kata Imam An-Nawawi, istihbabu talabid du'ai, kesunahan meminta doa, wal istighfari, dan kesunahan meminta istighfar, min ahli sholahi, dari orang-orang solih. Wa in kana talibu afdala minhum, meskipun orang yang meminta didoakan itu sebenarnya lebih afdol daripada yang dimintai doa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais ila akhirih. Sesungguhnya orang terbaik di antara tabi'in adalah seorang pria yang disebut Uwais. Hadza sharihun fi annahu khairut tabi'ina. Ini jelas bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baiknya tabi'in. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukharinya, haddatsana Qutaibah haddatsana Laits an Ja'far bin Rabi'ah anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahad diyakati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah anugerahnya. Fa innaha ra'at malakan, sebab ayam ketika berkokok itu, dia itu melihat malaikat. Mengomentari hadis tersebut, Al-Imam Al-Munawi, beliau menjelaskan dalam kitabnya Faidul Qadir Syarhul Jami'is Shaghir, tepat pada halaman 380. Wa dzalika li anna lid-du'a'i bi mahdharin minal malaikati mazaya. Hal tersebut, anjuran Nabi untuk berdoa kepada Allah ketika ada ayam berkokok, sebab ketika malaikat hadir ada sebuah keistimewaan yang tertentu. Minha, di antara keistimewaannya, annaha tu'amminu 'ala du'ai wa tastaghfiru lid-da'i. Malaikat pada saat itu akan mengamini doa orang yang berdoa dan akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang sedang berdoa pada saat itu. Wa huduruha madhinnatu tanzilatir rahmati, dan hadirnya malaikat menjadi penyebab turunnya rahmat. Wa faidu ghaithin ni'mati, banyak sekali lah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Wa yustafadu minhu, dari hadis ini juga diambil faidah talabud du'ai inda huduri salihina. Talabud du'ai inda huduri salihina, meminta doa ketika orang-orang soleh hadir. Ini penjelasan para ulama. Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan Wahabi, justru menganjurkan kita meminta doa dari orang-orang solih. Bahkan umum itu, pokoknya orang muslim sudah dimintai doa, gak masalah, disyariatkan. Imam An-Nawawi, Imam Al-Munawi, ulama itu menganjurkan kita meminta didoakan kepada orang solih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan meminta doa dari orang solih itu tidak disyariatkan, ini apa sih maksudnya? Gini-gini salah, gini-gini bid'ah, gini-gini gak disyariatkan. Tolonglah, kalau referensinya minim, tolong jangan banyak bicara, perbanyak lagi bahan bacaannya. Ingat,
Al-jahil itu tugasnya belajar, bukan mengajar. Dan kita semua sudah tahu, kaum santri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, banyak kok riwayat-riwayat hadis sahih para sahabat meminta doa kepada Nabi. Kalau masih jahil, tolong jangan sok yes. Ini sok yes ini yang bahaya, rek ya. Sok yes, dikit-dikit gak disyariatkan, dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, finar. Ya Allah, luar biasa ya. Ayo belajar, jangan pernah berhenti belajar, sebab alam semesta tidak pernah bosan untuk mengajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.